Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang proses industri kimia, yaitu pengelolaan air minum dan air proses. Dalam pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang sumber air minum dan air proses. Tentu di dalam industri sangat dibutuhkan air dalam produksi. Dan kita juga perlu air minum untuk kehidupan ini. Maka kita harus tahu sumber air minum dan air proses. Sumber air di dalam industri bisa disebut air keras atau hard water. Tentunya bukan H2SO4 ya, tapi disebut hard water atau air keras karena masih memiliki banyak kandungan mineral, terutama kalsium dan magnesium, yang ditandai dengan kesadahan yang tinggi. Sumber air itu ada dua. Yang pertama adalah air tawar dan air laut. Yang kedua adalah air laut. Tentunya air tawar mengandung sedikit mineral dan garam, sedangkan air laut mengandung banyak mineral dan garam. Air itu memiliki tingkat kesadahan yang bermacam-macam. Tetapi kalau di sumber air itu kebanyakan memiliki tingkat kesadahan yang tinggi. Oleh itu perlu diolah. Air sada itu adalah air yang memiliki kation Ca2+ dan Mg2+. Dari kationnya ya, air sada itu mengandung Ca2+ dan Mg2+. Dan anionnya berdasarkan anionnya maka air sada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, air sada sementara. Air sada sementara ini adalah air sada yang mengandung ion bikarbonat HCO3+. Contohnya senyawa kalsium bikarbonat atau CaHCO3 2 kali atau magnesium bikarbonat MgHCO3 2 kali. Untuk memahaminya, air sada ini pasti mengandung kation atau ion 2+, Ca2+ dan Mg2+. Yang membedakan adalah anionnya atau kita bisa sebut dengan perempuannya. Laki-lakinya pasti Ca2+ dan Mg2+. Berdasarkan perempuannya itu, air sada dibagi dua, air sada sementara dan air sada tetap. Disebut air sada sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air yang dapat membebaskan ion Ca2+ dan Mg2+ dengan bersama reaksi CaHCO3 2 kali atau kalsium bikarbonat menjadi CaCO3 padatan plus H2O plus CO2, gas CO2. Begitu juga dengan magnesium bikarbonat diubah dengan pemanasan menjadi MgCO3 padatan MgCO3 dan H2O dan gas karbon dioksida. Air sada sementara itu bisa hilang ketika dikasih air panas. Beda dengan air sada tetap. Air sada tetap adalah air sada yang tidak bisa dihilangkan dengan air panas. Harus cara menghilangkannya harus dengan direaksikan dengan zat kimia tertentu seperti larutan karbonat Na2CO3 atau K2CO3. Air sada tetap ini adalah air sada yang mengandung anion selain ion bikarbonat. Jadi anionnya selain ion bikarbonat karena ion bikarbonat adalah air sada sementara. Air sada tetap memiliki anion Cl-, nitrat NO3- dan sulfat SO4 2-. Contoh kalsium klorida CaCl2, kalsium nitrat CaNO3 2 kali, kalsium sulfat CaSO4, magnesium klorida MgCl2, magnesium nitrat dan magnesium sulfat.
Ketika dikasih pelarut untuk menghilangkan air sadar tetap ini, maka reaksinya adalah CaCl2 ditambah natrium karbonat Na2CO3 menjadi CaC3 dan NaCl. Begitu juga dengan magnesium nitrat, MgNO3 2 kali ditambah K2CO3 menjadi MgCO3 magnesium karbonat plus KNO3 atau kalium nitrat. Tujuan air proses ya, tentunya kalau kita lihat air proses berarti air yang diproses dari hot water, dari air yang mengandung banyak kalsium dan magnesium tadi diproses sehingga menjadi air proses, artinya dikurangi kesadahannya, bisa digunakan air proses ini untuk apa? Untuk produksi pabrik. Yang berikutnya adalah digunakan untuk air minum. Di dalam pabrik amonia PT Petrokimia Gresik ini memiliki butuh air ya, sumber airnya, hot waternya itu adalah dari Lamongan ya, di Gunung Babat sana ya, dan Surabaya ya, di Surabaya ya, airnya, sumber air hot waternya diproses ya, dengan sebutan melalui proses utilitas. Ada beberapa tahapan ya, ada yang membutuhkan air hot water tadi ya. Jadi hot water itu diubah menjadi air proses, atau air proses itu disebut soft water. Jadi setelah diproses menjadi soft water ini bisa digunakan untuk pabrik-pabrik dan digunakan untuk air minum. Nah, prosesnya itu adalah melalui LSU atau Lime Softening Unit, kemudian bisa digunakan air minum, kemudian bisa digunakan untuk cooling water, kemudian bisa digunakan soft water itu digunakan untuk damming plant, kemudian untuk WHB waste head boiler untuk boiler, dan untuk gas turbin generator untuk menghasilkan listrik. Jadi overall sistem air ya di Petrokimia Gresik dari pusat ya, dari Gunung Sari dan Babat ya, Babat Lamongan itu dialirkan, disimpan dalam tangki 951 dan tangki 1103. Jadi disimpan di sana, kemudian diproses menjadi drinking water ya. Kemudian di make up menjadi cooling water, kemudian LSU ya. LSU di sini atau Lime Softening Unit ini kemudian ditampung di TK10 ya, dan juga di TK1201. Dari TK10 akan diproses lagi menjadi damming plant. Di TK1201 juga akan diproses lagi menjadi damming plant, kemudian juga jadi drinking water. Damming plant, dari damming plant ini untuk apa? NH3 plant untuk pabrik amonia, dan B221 atau WHB untuk boiler, untuk sebagai energi boiler untuk menghasilkan steam. Ya, jadi di sini overall water system ini adalah proses di mana air keras atau hot water tadi bagaimana ditempatkan dalam tangki ya, tangki 951, tangki 1101, kemudian diproses ya menjadi beberapa bagian sehingga digunakan untuk air minum dan untuk pabrik ya, menghasilkan steam, menghasilkan gas untuk kinerja pabrik untuk produksi. Ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa mengetahui bagaimana air proses ini dan air minum. Untuk selengkapnya bagaimana proses air minum dan air proses selanjutnya, bagaimana proses itu diproses ya.
Insya Allah di pertemuan slide berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.